Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana memulai Akosis ya. Jadi tadi setelah instalasi selesai, kemudian demikian juga dengan database-nya, maka akan muncul di layar desktop kita simbol Akosis ya, huruf A dengan latar belakang merah. Untuk memulainya kita tinggal mengklik lambang tersebut ya, kemudian nanti akan muncul tampilan awal Akosis. Nah, tampilan awal ini kalau belum buat database sama sekali maka akan kosong ya, nama password dan nama database-nya nggak akan ada sama sekali. Tapi yang sudah saya buat ini, yang tampil di layar ini ada nama database-nya karena saya sudah membuatnya terlebih dahulu tadi ya. Nah, selanjutnya kita buat dulu database baru. Nah, untuk membuat database baru ini kita klik database baru ya, lalu kita isi form yang tersedia. Nah, yang pertama nama user kita isi root sesuai dengan petunjuk yang ada di sebelah kanan ya, huruf kecil semua. Lalu untuk password juga demikian, kita ikuti petunjuknya yaitu admin, ADMIN, huruf kecil semua, lalu database-nya kita isi. Nah, nama database-nya karena kita akan mengerjakan kasus 1, kita buat kasus 1 lalu underscore atau garis bawah nama mahasiswa ya, nama masing-masing. Di sini saya gunakan nama saya. Lalu kita klik connect database. Nah, yang harus diingat adalah untuk nama database itu tidak boleh ada spasi. Jadi untuk membedakannya kita gunakan underscore. Setelah kita connect database, tanda kita terkoneksi dengan database adalah tanda silang ya, ada tanda silang di kotak yang di samping connect database. Lalu kita klik selanjutnya atau sesudah. Sekarang kita diminta untuk memilih template-nya. Template yang disediakan ini banyak banget. Ada untuk rumah sakit, toko obat, restoran juga ada, untuk toko counter handphone juga ada ya. Nah, yang akan kita gunakan sepanjang semesternya adalah retail ya, perusahaan retail atau perusahaan dagang. Maka kita pilih retail standar. Kemudian di retail standar ini juga ada retail standarnya aja, ada juga retail standard with sample. Kalau with sample kan berarti sudah ada data yang di input. Yang kita pilih yang masih kosong yaitu jadi retail standard.sql. Lalu kita klik sesudah. Lalu kita isi nama user. Nama user ini sesingkat mungkin, sedekat mungkin dengan kasus yang sedang kita kerjakan ya. Ada sari roti lewat. Baik, nama usernya kita buat K1 ya, kemudian passwordnya ini kita samakan saja semuanya ya, kompak 2, yaitu kompak itu komputer akuntansi ya, jadi KOMPAK 2 gitu ya, dan itu huruf kecil semua. Ini kita samakan saja untuk semuanya dan nggak perlu kita ganti-ganti database apapun yang kita buat, kita samakan. Passwordnya adalah kompak 2. Ini untuk memudahkan saja. Lalu setelah kita isi password dan verifikasi passwordnya, kita klik jalankan. Jalankan atau execute ya, mungkin ada yang menggunakan English version bahasanya. Kita gunakan execute. Lalu proses pembuatan sedang berjalan. Nah, kecepatan ini akan tergantung pada kemampuan device-nya masing-masing ya. Bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, atau sangat lambat gitu ya. Oke, sebentar lagi selesai ini. Ditunggu saja. Baik. Nah, kalau sudah selesai, sudah ada pemberitahuan ya bahwa kita sudah selesai atau kita sudah sukses membuat database, kita klik OK. Lalu akan muncul tadi tampilannya ya, nama user,
password dan database yang baru saja kita buat. Oke. Nanti kalau kita mau memulai, kita langsung klik OK. Nah, OK ini tandanya kita login ke database yang tertera di layar. Kalau kita mau pindah database yang lain, ya kita klik lah database lain yang sudah kita buat. Oke, kalau belum, kita klik OK saja. Database yang sudah ada ini, lalu ada pertanyaan apa kita mau aktifasi, kita pilih tidak. Ini tampilan awalnya Akosis seperti ini. Langkah selanjutnya kita harus membuat nama perusahaan, melengkapi data-datanya sesuai dengan yang ada di kasus ya. Nah, untuk mengisi nama perusahaan itu, kita pilih menu umum lalu informasi perusahaan. Nah, kemudian di sini nama perusahaan kita isi. Nanti dilihat ya di kasus itu namanya apa, toko apa gitu. Di sini saya gunakan contoh saja. Ini ya, misalkan saya pakai toko ABCD gitu ya. Lalu untuk alamat saya buat yang mudah saja, Bandar Lampung. Tapi nanti saat kalian mengerjakan kasus selalu sesuaikan dengan informasi yang ada. Ya. Lalu moto perusahaan juga diisi. Saya gunakan di sini yang sedang kekinian, yang sedang tren ya, ABCD tangguh, ABCD tumbuh. Lalu klik OK. Simpan data OK. Nah, kita lihat di sisi kiri nama perusahaan sudah muncul ya. Kemudian tadi motonya ada juga di bagian atas muncul nama toko. Bukan nama toko, slogan toko ya, atau moto tadi. Untuk mengubahnya kita bisa pilih opsi-opsi. Nah, itu animasi tadi kita bisa ubah melalui opsi-opsi, lalu klik animasi. Kita bisa pindahkan pergerakannya ini ya. Misalkan ini sekarang dari kanan, kita mau ubah ke kiri, dari kiri, atau kita tambah kecepatannya, ini maksimalnya 100 nih, bisa juga. Kemudian misalkan ingin nama perusahaan saja yang muncul, kita tinggal klik di kotak nama perusahaan, atau ingin teks lain yang kita munculkan juga bisa. Ini bisa kita ganti-ganti ya, pergerakan animasi ini kan dari kanan, misalkan saya atau kita pengen dari atas nih. Nah, bisa seperti itu juga ya, dari atas atau dari bawah juga bisa, atau dari kiri juga bisa ya. Jadi seperti itu cara mengubahnya. Lalu simpan data, klik OK. Nah, ini perubahannya sudah sesuai dengan yang kita buat barusan. Jadi selanjutnya setelah kita mengisi informasi perusahaan, nanti kita akan perlu yang berikutnya adalah menyusun daftar akun. Itu melalui menu akuntansi lalu daftar akun. Tapi untuk pertemuan kali ini cukup ini saja. Kita log out dulu. Tinggal klik umum, log out atau keluar. Backup database kita pilih tidak. Akhiri Akosis ya. Nah, cukup seperti itu yang kita buat untuk hari ini. Kemudian untuk tugas di screenshot yang tadi ya, saat sudah selesai membuat database baru, kemudian login. Nah, itu di screenshot layar penuh tanpa ada cropping sama sekali, karena ingin melihat sampai bagian bawahnya ingin dilihat. Seperti itu ya. Kemudian kumpulkan dalam bentuk PDF. Oke.